Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah gerakkan kaki-kaki kita untuk mendatangi majlis ilmu, di mana majlis ilmu ini adalah bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan rizki dari Allah, karena sesungguhnya para nabi tidak membagi-bagikan uang dinar dan dirham, tetapi warisan para nabi sesungguhnya adalah ilmu. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa innamal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Jadi ketika kita duduk di majlis ilmu, kita dapat ilmu, itu sesungguhnya kita sedang mendapatkan warisannya para nabi, dan ilmu yang akan bisa menjaga diri kita dari berbagai macam mara bahaya dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak heran kalau sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sekelas Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Malik rahimahullahu taala, dan Abu Hanifah rahimahullahu taala, mereka di dalam kehidupannya senantiasa belajar dan mengajar, tidak jauh dari ilmu. Masya Allah. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya siapa yang ia hidup dengan ilmu, maka Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar kembali sebuah ilmu yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu bagaimana menggapai husnul khatimah. Dan tentunya jamaah sekalian, bahwa husnul khatimah yang diartikan sebagai akhir kehidupan yang baik, itu adalah tujuan kita semuanya. Kita tahu bahwa ada masa kita di dunia ini tidak akan kekal. Kita paham bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan kita kembali kepada Allah itu adalah rahasia yang kita pun tidak pernah mengetahuinya. Apa di antara hikmahnya? Kenapa yang namanya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar kita senantiasa bersiap, ya. Agar kita senantiasa bersiap manakala Allah memanggil kita. Dan ketahuilah bahwa siapapun dari kita yang telah hidup dengan pola tertentu, maka Allah akan wafatkan dengan pola tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Man 'asha alaihi mata alaih. Barang siapa yang ia hidup dengan kebiasaan tertentu, maka Allah akan wafatkan dengan kebiasaannya. Subhanallah. Ada kalanya, subhanallah, seseorang itu ia senang dengan Al-Quranul Karim, ia membaca Al-Quran, maka Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Siapa contohnya yang patut kita teladani? Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, ibu-ibu, beliau adalah sosok teladan untuk kita semuanya. Karena di antara hobi beliau adalah membaca Al-Quran. Subhanallah, lihat. Sampai-sampai disebutkan, kata beliau, kalaulah hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah jenuh untuk membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Utsman itu menantu Rasulullah SAW yang sangat cinta dengan Al-Quran. Dan tidak heran, manakala Allah mencabut nyawa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau sedang dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah, ya. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat suka dengan ibadah salat, ibu-ibu. Subhanallah. Maka dari itu tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan Umar bin Khattab dalam keadaan beliau sedang salat. Ya, lihat contoh-contoh yang telah
Allah berikan kepada kita seharusnya kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Apa yang nanti terjadi pada diri kita sejatinya adalah sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang bertakwa kepada Allah. Kalau waliyadzubillah seseorang sering bermaksiat kepada Allah, maka Allah cabut nyawanya dalam keadaan ia sedang bermaksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, memerintahkan untuk kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan menjadi seorang muslim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang punya Al-Qur'an boleh silakan dibuka surah Al-Imran ayat 102. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil ibu-ibu di sini? Kita, orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lihat, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar takwa. Dan arti takwa itu, ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, bukan hanya sekedar mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Bukan hanya sekedar itu, namun arti takwa sesungguhnya adalah ketika seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya Allah dengan sebuah ilmu. Jadi harus ada ilmunya baru disebut bertakwa, ya. Kalau sebatas menjalankan perintahnya Allah saja, maka itu belum disebut sebagai orang bertakwa, ya. Dan menuntut ilmu agama, mencari ilmu dalam rangka beribadah yang benar, itu adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim." Menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah, bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara manasik umroh dan haji yang benar, itu semuanya dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ilmu Allah itu sangat luas. Semakin kita masuk ke dalamnya, ibu-ibu, maka semakin kita itu merasa kurang. Ya, Masya Allah. Semakin kita itu lama belajar, bukan kita malah berhenti, tapi kita merasa, ya Allah, selama ini saya kemana aja? Allah itu berikan ilmu yang luar biasa. Dan ini yang perlu kita perhatikan, ibu-ibu, jamaah sekalian. Jangan pernah menyombongkan ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Bisa jadi Allah bukakan satu ilmu pengetahuan, belum tentu Allah bukakan pintu yang lain. Ada orang pandai dalam ilmu akidah, belum tentu pandai ilmu fikih. Ada orang pandai ilmu fikih, belum tentu pandai dalam ilmu bahasa, misalnya bahasa Arab. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu kita harus terus sampai ajal menjemput. Tujuannya apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena yang namanya al-ilmu itu kaidahnya al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Dan ini manusia-manusia yang terbaik. Ketika mengamalkan sebuah amal salih, ia harus tahu dulu ilmunya. Benar enggak? Ada dalilnya? Ada enggak dari Al-Quran? Ada enggak dari hadis sahih? Kalau ada, baru dikerjakan, ya. Kalau tidak ada, kita tidak usah mengerjakannya. Dan ini kaidah dalam ibadah. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Jadi, dalam ibadah, itu kaidah dasarnya kita tidak melakukan sesuatu kecuali memang ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada perintah, maka kita lakukan. Kalau tidak ada perintah, kita tidak usah lakukan. Sudah. Dan kita tahu diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi ini untuk menjelaskan semua ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah dan umatnya. Berbeda dengan muamalah. Muamalah itu hukum asalnya semuanya boleh kecuali ada bukti yang melarang. Nah, itu muamalah.
Jadi kalau ibadah, hukum asalnya kita diam, ya. Hukum asalnya kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali sudah jelas ada perintah. Kalau muamalah, hukum asalnya boleh melakukan kecuali ada larangan di dalamnya. Contoh misalnya, makan, minum itu hukum asalnya boleh napa mboten, Bu? Boleh, mubah. Namun tidak diperbolehkan jika seseorang memakan bangkai. Tidak diperbolehkan seseorang minum khamr. Kenapa? Karena ada nas atau larangannya di dalam Al-Quran. Nah, ini kaidah ini boleh ibu-ibu pakai di sepanjang hidup. Kalau itu berhubungan dengan muamalah, maka pada dasarnya boleh kecuali ada larangan. Kalau itu ibadah, maka pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali ada perintah. Ya, Masya Allah. Nah, kita kembali ke takwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang ia ketika melakukan suatu amal ibadah, ketaatan kepada Allah dibarengi dengan ilmu. Nanti ada kaitannya orang kalau hidupnya sudah bertakwa pasti Allah akan berikan husnul khatimah. Ya. Kemudian ketika ia mengerjakan ketaatan kepada Allah disertai dengan ilmu, juga berharap atas apa yang ada di sisi Allah. Napa niko Bu? Napa yang ada di sisi Allah? Ada apa di sisi Allah? Ada pahala, ada surga. Ya, yang menanti kita semuanya, dan kita tidak boleh yang namanya menyombongkan ya diri dengan beramal saleh, karena kita tidak akan pernah tahu di antara amal solih mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti ketika seseorang beramal saleh, pasti Allah akan menyediakan pahala baginya, dan kita berharap kepada Allah dengan pahala tersebut. Baik, poin yang keempat dari arti takwa adalah ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah. Kita tahu, minum khamr itu dilarang. Berzina itu dilarang. Berselingkuh itu tidak diperbolehkan. Mencuri itu tidak diperbolehkan. Kita tahu dengan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Dari mana kita tahu bahwa yang namanya riba itu dilarang? Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Allah yang melarang. Minimal kita tahu Allah yang melarang dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwa kita tidak boleh yang namanya durhaka kepada kedua orang tua? Dari hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ada larangan untuk berdurhaka kepada kedua orang tua. Maka kita menjauhi apa-apa yang dilarang dengan ilmu dan takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ada dosa-dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia, ibu-ibu. Di antaranya adalah mendurhakai kedua orang tua. Jadi subhanallah, berbakti kepada kedua orang tua itu amal soleh yang luar biasa. Sampai-sampai kalau kita teliti, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menyembah Allah, nanti setelah itu perintah keduanya adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Berbahagialah bagi teman-teman yang saat ini memiliki orang tua, ya, karena bakti kita kepada mereka adalah pintu terdekat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dalam merawat mereka, berkata-kata lembutlah kepada mereka, karena sesungguhnya jasa mereka itu luar biasa kepada anak-anaknya. Tidak ada balasan yang lebih baik daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kedua orang tua kita ke dalam jannahnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada keduanya. Amin. Allahumma amin. Baik, nah ketika seseorang telah bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, maka ini adalah kunci untuk mendapatkan husnul khatimah. Kemudian Allah perintahkan kembali, fala tamutunna wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa sejatinya orang yang hidupnya senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, maka Allah akan jaga dirinya dari berbuat sesuatu yang tidak Allah cintai. Dan ketika Allah jaga selalu berada di rel yang benar, maka ia pun akan selamat dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, berbahagialah ketika Allah jaga pendengaran kita dari tidak mendengar sesuatu tentang fitnah yang terjadi pada zaman sekarang. Karena kita hidup di area
zaman yang subhanallah fitnah di mana-mana. Ya, berbahagialah manakala Allah menjaga kaki kita tidak melangkah kepada sesuatu yang tidak Allah ridhai. Berarti Allah menjaga kaki kita. Berbahagialah manakala Allah menjaga pandangan kita untuk dijauhkan dari melihat apa-apa yang telah Allah larang. Dan berbahagialah manakala Allah menjaga lisan kita untuk tidak berkata-kata kecuali yang Allah ridhai. Karena sejatinya Allah sedang memberikan kepada kita persiapan untuk kelak mendapatkan husnul khatimah. Ya subhanallah. Jadi di antara kiat yang harus kita pelajari agar kita mendapatkan husnul khatimah, di antaranya yang pertama, ya, mentaati Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah. Ya, Masya Allah. Di antara kiat husnul khatimah adalah ia mentaati Allah dengan istiqamah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Allah itu suka dengan amal salih yang dikerjakan kontinu. Dan Allah itu membuka berbagai macam kebaikan untuk setiap hambanya berbeda-beda. Sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan. Ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, ibadahnya rajin puasa. Berarti ambil tuh puasa. Karena telah dimudahkan oleh Allah untuk berpuasa. Continue puasa sunnah. Istiqomah puasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidupnya untuk bersedekah. Ya, jadi ringan. Tangannya itu ringan mengeluarkan harta di jalan Allah. Maka ambil itu kemudahan yang Allah berikan dan jadikan amal solih itu istiqomah di dalam kehidupannya. Ya, jadi sedekahnya nggak nunggu Ramadan. Setiap hari dia bersedekah. Malam siang ia bersedekah. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam kehidupannya untuk berbakti kepada suaminya. Subhanallah. Dia ini biasanya adalah istri yang mudah taat kepada suami. Maka bersyukur terlebih dahulu dan istiqomalah dalam berbakti kepada suami. Kenapa teman-teman, ibu-ibu? Karena yang namanya istri, jikalau berbakti kepada suami dan suami ridho dengan istrinya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ia tidak meninggalkan salat 5 waktu kecuali ada udzur, ia tidak meninggalkan ibadah puasa Ramadan kecuali ada udzur, ia berbakti kepada suaminya, ia menjaga dirinya. Besok di akhirat 8 pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para istri-istri yang demikian, dan dipersilahkan masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya berpesan kepada ibu-ibu, teman-teman yang sudah menikah, jikalau kita itu termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk berbakti kepada suami kita, jaga itu, jaga. Ya. Karena tidak semuanya orang itu diberikan kemudahan untuk ringan berbakti kepada suami. Subhanallah, ada kalanya seorang istri itu berat ketika harus berbakti kepada suami. Jadi kalau memang dimudahkan untuk kita bakti kepada suami, maka jaga dan istiqomahlah. Ya, semoga ketika kita meninggal dunia nanti, suami kita dalam keadaan ridha. Ada kalanya hamba Allah yang dimudahkan baginya untuk mendatangi majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu, di situ ia datang. Maka jaga kontinuitas atau jaga keistiqomahannya untuk mendatangi majlis ilmu. Ya, walaupun hanya sebentar, setengah jam, duduk. Ada majlis ilmu setengah jam, duduk. Semoga dengan kita istiqomah bermajlis ilmu, Allah akan wafatkan kita dalam keadaan kita sedang bermajlis ilmu. Subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, ada kalanya hamba Allah tuh dimudahkan lisannya untuk berzikir. Ya subhanallah. Dan ini adalah amalan yang sungguh luar biasa. Ketika lisan seorang hamba mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, maka zikir ini akan memberatkan timbangan kebaikannya nanti di akhirat. Ketika seorang hamba lisannya beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya istighfar inilah yang akan menghantarkannya ke dalam surganya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomalah untuk berzikir. Manakala menunggu, ia berzikir. Manakala ia sedang beraktivitas misalnya, dan itu tidak
membutuhkan misalnya konsentrasi seperti ibu-ibu sekarang ngaji, iya berzikir. Lisannya digunakan untuk berzikir. Subhanallah, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berjumpa dengan seorang nenek, saya jadi ingat, nenek di Yaman dulu. Waktu kami masih belajar, itu saya lihat neneknya itu sudah tidak lagi muda, ya beliau sudah sepuh dan nenek itu sedang menggembala kambing waktu itu. Jadi di Yaman tuh para nenek-nenek tuh biasa menggembala kambing, ibu-ibu. Suatu hari saya berjumpa dengan beliau, ya beliau Masya Allah tersenyum, menyapa, dan saya lihat bibir beliau tuh komat kamit. Saya penasaran, sambil ngarit ya, namanya ngarit ya Bu. Itu sambil komat kamit bibir beliau. Saya tanya kepada nenek tersebut, kalau bahasa Jawanya mungkin mbah gitu ya. Nek, apa yang engkau keluarkan dari lisanmu yang mulia? Masya Allah, saya lihat kok dari tadi komat kamit ya. Kata beliau, ya Masya Allah, beliau sangat senang kepada para pelajar, khususnya orang Indonesia. Ya. Kata beliau, saya itu lagi menyiapkan bekal untuk akhirat nanti. Saya lagi zikir katanya ya. Zikirnya nopo? Zikirnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah ya. Zikir yang simple Bu, tapi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, itu zikirnya mudah, ringan diucapkan di dalam lisan. Ya. Namun walaupun ringan, ia akan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Jadi saya pesan kepada teman-teman ibu-ibu yang dimudahkan oleh Allah, dibukakan pintu kebaikannya, pintu amal solihnya untuk berzikir, perbanyak membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa kata Rasulullah SAW? Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah. Dua zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan seorang di akhirat dan ringan diucapkan. Jadi continue untuk mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan ada kalanya hamba Allah tuh dimudahkan untuk bangun malam. Biasanya para senior ini kalau tidur itu teman-teman yang junior, ketahuilah bahwasanya semakin senior ya ibu-ibu ya, semakin sering terbangun di malam hari. Nggih mboten? Nggih. Saya melihat ibu saya begitu. Jadi Masya Allah terbangun-bangun. Kembali seperti nyun sewu, seperti bayi lagi ya ibu ya. Sering terbangun di malam hari. Maka kalau ada para senior, para lansia yang ia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan pintu amal solihnya untuk salat malam, maka kerjakan salat malam. Walaupun cuma 2 rakaat. Tapi dia istiqomah itu jauh lebih Allah cintai daripada salat malam yang banyak tapi tidak setiap saat, tidak setiap hari. Ya subhanallah. Dipegang. Ya, apalagi di dalam salat malam itu ada sebuah waktu di mana ketika kita berdoa kepada Allah, Allah pasti ijabah doa-doa tersebut. Ya Masya Allah. Jadi kabar gembira bagi ibu-ibu yang senior, sesungguhnya ketika Allah bangunkan di malam hari, maka ada ya kebaikan yang ingin Allah berikan kepada ibu-ibu yang senior ya, untuk bangun berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendekat kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan di dalam hidupnya. Baik, maka apapun amal solih yang Allah berikan kepada kita dari segala kemudahan, kita kerjakan dengan penuh keistiqomahan. Apa saja. Dan kita harus punya amal solih yang bisa diandalkan. Coba cek masing-masing PR. Ibu-ibu nanti pulang, yuk dipikir bareng-bareng. Kira-kira amal solih apa ya yang saya tuh senang kalau melakukan? Entah itu sholat duha 2 rakaat atau apa saja. Amal solih apa yang saya tuh ringan untuk atas izin Allah, atas pertolongan Allah untuk bisa saya lakukan. Kalau sudah ketemu, maka mintalah kepada Allah agar Allah jadikan amal solih tersebut, Allah jadikan kita istiqomah dalam mengerjakannya. Bisa jadi dengan amal solih yang kita kerjakan secara istiqomah, itulah amal solih yang menghantarkan kita ke dalam jannahnya dan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Subhanallah. Ya. Baik, jadi harus berbeda-beda ya ibu-ibu ya. PR-nya nggak bisa bareng-bareng. Tadi jawabannya apa gitu, nggak bisa ya, sendiri-sendiri. Karena memang setiap orang itu dimudahkan oleh Allah dengan amal solih yang berbeda-beda. Baik, yang kedua, kalau kita sudah beramal solih dengan istiqomah, yang kedua adalah
memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berdoa agar Allah berikan husnul khatimah. Dan itu doa yang terus kita panjatkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau ibu-ibu tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa yang beliau pinta dari Allah Subhanahu wa taala? Doanya beliau, ya Allah, hamba memohon untuk diwafatkan di kota Nabimu dalam keadaan syahid. Berarti dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah ijabah doanya Umar. Masya Allah. Jadi sekarang kita boleh teman-teman berdoa kepada Allah meminta diwafatkan dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Yang tidak boleh itu kita meminta kepada Allah disegerakan untuk wafat. Itu tidak boleh. Tapi kalau meminta, ya Allah saya memohon kepadamu wafatkanlah hamba di kota Nabimu. Ya Allah hamba memohon kepadamu agar engkau wafatkan hamba dalam keadaan sedang mentaatimu. Itu boleh. Ya. Dan ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang berdoanya belum bisa bahasa Arab, mboten nopo-nopo. Pakai bahasa Indonesia sakit, pakai bahasa Jawa mboten nopo-nopo. Ya. Tapi kalau yang sudah bisa bahasa Arab, kata Imam Ibnul Qayyim, yang afdal, yang utama adalah dengan berbahasa Arab. Ya. Yang tidak boleh itu yang nggak berdoa. Ya, itu yang nggak boleh. Baik. Nah, ketika seseorang itu berdoa, artinya ia sedang berhusnudzon kepada Allah. Jadi yang ketiga ini berbaik sangka kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada Allah. Karena ini yang akan menghantarkan kepada su'ul khatimah. Orang yang berburuk sangka kepada Allah, bersu'udzon kepada Allah, maka su'udzonnya ia kepada Allah yang akan menghantarkan kepada su'ul khatimah. Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita saat ini adalah sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang patut kita ucapkan kecuali alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Dan ini bukti bahwa semua yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita syukuri. Karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita. Dan pasti dari apa yang Allah berikan kepada kita, itu ada hikmahnya. Subhanallah. Orang yang diuji sakit oleh Allah, itu kira-kira sesuai harapan apa mboten, Bu? Pengennya kan sehat ya, tapi ternyata Allah uji dengan sakit. Menurut manusia itu sesuatu yang tidak enak, tidak sesuai harapan. Tapi menurut Allah itu baik. Kenapa? Hikmahnya apa? Allah ingin menggugurkan terlebih dahulu dosa-dosanya di dunia, dengan Allah berikan sakit dan ia bersabar, dan nanti di akhirat Allah angkat derajatnya ke dalam surga yang paling tinggi. Bukankah itu kebaikan? Subhanallah. Sabar dengan keadaan yang Allah telah tetapkan untuk kita, ridho dengan segala ketentuan yang Allah tetapkan untuk kita, itu adalah salah satu kunci untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berbaik sangka kepada Allah, jangan pernah mengatakan sesuatu yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keempat, setelah kita berdoa, setelah kita berbaik sangka kepada Allah, setelah kita istiqamah, maka di antara yang keempat adalah teruslah berbuat baik kepada sesama. Teruslah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Jaga lisan kita, jaga tingkah laku kita, karena kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ada di antara kita yang lisannya ternyata mendolimi saudara-saudara kita. Bagi anak-anak muda, jaga jari jemarinya, jaga tulisan-tulisan yang ditulis di media sosial, karena semua yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyangkut haknya orang lain. Kita mendolimi orang lain, kita memfitnah orang lain, kita menuduh orang lain dengan hal-hal yang tidak-tidak, maka sesungguhnya tuduhan itu akan kembali kepada dirinya. Ya, jadi yang namanya hidup itu ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Ada kita itu bagaimana bermuamalah dengan manusia dan bagaimana kita bermuamalah atau bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kedua-keduanya harus baik.
Orang yang husnul khotimah ini, orang yang akan mendapatkan husnul khotimah ini biasanya orang yang mampu menyeimbangkan keduanya. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Dan biasanya manusia yang memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusianya, ketika telah tiada, meninggalkan dunia yang fana ini, pasti akan dirindukan oleh banyak orang, ya. Dan di antara moto saya, kalau biasanya ada kajian-kajian online, ya, atau kajian-kajian di luar kota, tuh biasanya minta CV, gitu ya. Dan di antara moto yang saya tulis, jadilah kita semuanya orang-orang yang ketiadaan kita nanti dirindukan oleh banyak orang. Ibu, kalau ada orang baik sekali terus meninggal dunia, kita kehilangan apa mboten, Bu? Sangat, gitu ya. Ya Allah, dia kan orangnya baik banget. Biasa kalau ada pengajian ngurus sana ngurus sini, gitu ya. Masya Allah, orangnya ringan tangan, orangnya banyak bantu, orangnya Masya Allah perkataannya lembut. Kita akan kehilangan orang-orang baik. Maka kalau kita pengen orang lain pun kehilangan ketika kita tiada, jadilah orang baik, ya. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu sejatinya yang akan menghantarkan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Dan yang terakhir, jangan pernah menjadi orang yang sombong. Ya, ini yang sangat mengerikan, ya. Karena kesombongan itu menghantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah. Jadi ada Rasulullah SAW tuh pernah berpesan, hamba Allah yang selama di dunia ia berbuat amal solih, yang mana amal solih tersebut adalah amalan penduduk surga, namun ternyata sebelum meninggal dunia ia berbuat amalan penduduk neraka. Kata para ulama, yang dimaksud dengan amalan penduduk neraka di sini adalah kesombongan. Ya, jadi sombong itu sifat yang tidak seharusnya kita miliki. Ya. Sifat orang-orang beriman adalah tawadhu. Dan kita punya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat-sangat rendah hati. Subhanallah, sosok yang sangat-sangat tawadhu. Dan apa yang perlu kita sombongkan? Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ada kesombongan yang mencongkol di dalam hati kita, beristighfarlah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah agar Allah mencabut rasa sombong dari hati kita sebelum ajal menjemput kita. Karena kesombongan yang terus-menerus tidak pernah, ya, kita berdoa agar Allah mencabutnya, ini yang akan menghantarkannya kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan semoga, ya, ditutup dengan sebuah doa, semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal jubn. Allahumma inna na'udzubika minal khiyanah. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuha min qawlin aw amalin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.